Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Rumah Belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Bab pertama, surat lamaran pekerjaan. Dengan mempelajari surat lamaran pekerjaan ini, maka 3.1 mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. 4.1 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran secara lisan maupun tulis. 3.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Bab 1 menulis surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian. A. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. B. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. C. Simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. D. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. E. Menyusun surat lamaran pekerjaan. A. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan serta jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi, resmi, serta permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Fungsi surat lamaran pekerjaan. A. Sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. B. Sebagai media atau alat komunikasi. C. Sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya. A. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. B. Surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. A. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di media cetak. B. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio, termasuk diantaranya dari internet dan sebagainya. C. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. D. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. B. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Mulai dari isi surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, aspek penting surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Bagian dari surat lamaran pekerjaan pertama, tempat dan tanggal pembuatan. Kemudian lampiran surat, nama dan alamat surat yang dituju, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup, serta salam penutup, tanda tangan, dan nama terang atau nama jelas. Aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum, tesis, dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan, sistematika, dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar,
serta salam pembuka dan penutup. D. Unsur kebahasan dalam surat lamaran pekerjaan. Pertama, ketepatan pilihan kata atau diksi. Kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Ketiga, kepaduan paragraf. Keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. E. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. 3. Tulislah secara manual menggunakan tangan. 4. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan di mana semuanya rata kiri. Ciri-ciri dari rata kiri itu adalah yang biasa dipakai secara internasional atau dipakai dengan gaya Inggris. Titik mangsa ada di sebelah kiri, perihal di sebelah kiri, alamat yang dituju ada di sebelah kiri, salam pembuka sampai kepada salam penutup, hormat saya, nama diri, beserta tanda tangan, semuanya ada di sebelah kiri. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang didapat dari iklan koran. Masih menggunakan rata kiri atau gaya Inggris. Ketika ada pertanyaan, apakah titik mangsa boleh di sebelah kanan? Boleh. Apakah nama atau alamat yang dituju ada di sebelah kanan? Boleh. Hormat saya, nama diri, nama jelas, beserta tanda tangan. Apakah boleh di sebelah kanan? Boleh. Apakah disalahkan? Tidak. Ya, bagaimana gaya yang dipakai. Jika rata kiri, kita menganggap adalah gaya Inggris yang biasa dipakai secara internasional. Kemudian, ketika titik mangsa ada di sebelah kanan, kemudian alamat yang dituju ada di sebelah kanan, kemudian hormat saya atau salam penutup ada di sebelah kanan, serta nama diri atau nama jelas diikuti dengan tanda tangan ada di sebelah kanan, maka itu adalah gaya dari Belanda yang biasa kita pakai. Apakah disalahkan? Tidak. Silakan Anda pakai jika memang suka yang mana. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Anda bisa menyimak, ada nama, tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, status, alamat, nomor telepon, sampai kepada pengalaman kerja. 4 kalimat terlarang pada saat melakukan wawancara. Pertama, bos di perusahaan lama menyebalkan. Jangan sesekali ucapkan bahwa sikap atasan yang menyebalkan. Katakanlah kalian ingin bekerja dengan lebih baik dan berkembang dengan semua keterampilan yang kalian miliki. Yang kedua, kinerja jelek di perusahaan lama. Itu akan membuat perusahaan berpikir 2 kali untuk menolak. Tetapi katakan bahwa kalian akan lebih berkembang jika bisa bergabung di perusahaan tersebut. Ketiga, gaji yang besar. Perusahaan akan menolak jika alasan kalian ingin gaji besar. Namun katakan jika kalian ingin mencari perubahan baru yang menantang. Keempat, bosan dengan perusahaan lama. Jika berkata bosan, maka perusahaan akan ragu-ragu menerima. Ucapkanlah kalian ingin mencari tantangan baru. Ini adalah buku yang kita pakai sebagai buku pegangan. Dimohon untuk bisa dipakai dan menjadi referensi utama. Ini adalah referensi kedua yang saya pakai. Jika berminat silahkan kalian cari di toko buku terdekat. Buatlah surat lamaran seperti yang sudah Bapak jelaskan pada Zoom meeting. Republika, 15 Agustus 2021. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif membutuhkan beberapa karyawan.
untuk tenaga kerja sebagai administrasi dan operator mesin dengan syarat sebagai berikut. Lulusan SMA atau sederajat, berbadan sehat, berkelakuan baik, tidak buta warna. Alamat ke kotak surat 44 Sunter Agung, Jakarta Utara 14350. Surat lamaran beserta daftar riwayat hidup dimasukkan ke dalam amplop sebesar kertas folio bergaris. Tugas dikumpulkan di meja Bapak di sekolah. Jika tidak dapat ke sekolah, dapat dialamatkan ke sekolah kita lewat jasa pos, JNT, JNS cepat, dan sebagainya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.